Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Min kitab Safinatun Najah li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimallahu taala. Fima yajibu 'alal 'abdi limuwalah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kitab Safinatun Najah adalah kitab dasar fikih untuk para pemula yang ingin mempelajari kitab fikih dari dasar. Insyaallah kita akan mempelajari dari awal dan kita akan mengistiqomahkan sampai selesai insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kita umur panjang supaya kita bisa selalu mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan faqihu biddin. Barang siapa yang Allah ingin seseorang hamba itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepada dia pemahaman ilmu agama. Jadi kalau Allah itu sudah kepingin atau sudah sayang sama seorang hamba, maka Allah akan memahamkan baginya ilmu agama. Kenapa kok Allah memahamkan kepadanya ilmu agama? Karena dia akan beragama atau dia akan beramal dengan ilmu. Dan barang siapa yang beramal atau mengamalkan ibadah dengan ilmu, insya Allah ibadahnya itu akan diterima. Tapi siapa orang yang beramal atau beribadah tanpa dasar ilmu, tanpa ilmu yang dipahami, maka ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini alhamdulillah semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar, dan itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kita semua yang ada di sini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar, gitu ya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman ilmu yang manfaat. Langsung saja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di semua kitab salaf, di semua kitab para ulama terdahulu selalu diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena siapa orang yang mengawali suatu perbuatan baik dan dia tidak diiringi dengan membaca bismillah, maka perkara tersebut terputus. Perkara kebaikan tersebut terputus. Terputus di sini maksudnya apa? Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan, kebaikan, dan apapun itu yang menurut Allah itu baik. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka disunahkan untuk membaca bismillah. Karena insya Allah dengan membaca bismillah di situ akan ada keberkahan. Lalu musannif menulis Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini maksudnya kenapa kok kita disuruh musannif menulis Alhamdulillahirabbil alamin? Ini adalah sebuah ibarat ketika kita memulai berdoa atau ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, maka kita disunahkan untuk membaca hamdalah. Dan pujian-pujian kepada Allah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita itu membuktikan bahwa kita ini bersyukur sama Allah tuh diberikan umur untuk mencari ilmu agama. Nah, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Atas apa? Atas
umurid dunya waddin. Ala umurid dunya waddin. Atas perkara dunia dan di akhirat. Jadi apapun itu, kita harus minta tolong sama Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, semua kita harus minta tolong kepada Allah. Hanya kepada Allah lah tempat kita meminta tolong dan meminta petunjuk atas urusan apapun itu. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan sholawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada Sayyid kita, Tuan kita, bimbingan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan para keluarganya, sahabatnya dan para sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dan daya upaya tersebut. Faslun ini apa? Faslun adalah pemisah antara satu bab dengan bab lainnya. Jadi bab ini dengan bab ini itu sudah beda pembahasan. Nah, itu namanya faslun atau pemisah. Fi arkanil Islam, yaitu membahas tentang rukun-rukun Islam. Di sini semua insya Allah sudah hafal ya rukun Islam. Insya Allah semua di sini sudah hafal rukun Islam. Kalau nggak hafal, minta tolong dihafalin. Karena nggak pantas aja gitu kalau misalnya orang Islam tapi nggak hafal rukun Islam gitu. Karena rukun Islam itu apa sih? Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam adalah pondasi. Pondasi sebuah bangunan. Nah, di sini akan saya coba gambarkan ya. Sebuah bangunan. Ini misalnya rumah. Rumah ini harus dibangun pondasinya dulu. Kita ibaratkan aja rumah ini pondasinya 5. Ini agama Islam. Kita harus membangunnya dengan 5 pondasi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pondasi ini nggak ada 1, maka rumah ini akan roboh. Jadi ketika seseorang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan salah satu di antara pondasi Islam ini, maka pondasi Islamnya itu akan roboh. Jadi perlu dipertanyakan, bahkan ibadahnya itu ditolak karena sudah roboh, nggak ada fungsinya lagi. Ketika rumah sudah roboh, maka harus dibangun ulang gitu ya. Nah, di sini kita harus wajib mengamalkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam ini yang 5. Kalau kita tidak melaksanakan satu saja di antara rukun Islam ini, maka Islam kita batal. Begitu ya. Paham teman-teman? Nah, apa rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita nggak cukup dengan bersaksi saja ya teman-teman ya. Nggak cukup hanya bersaksi saja. Tapi kita harus mengamalkan apa sih maksud dari syahadat ini. Syahadat ini tidak hanya bersaksi, tetapi kita meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah di dunia ini sampai di akhirat nanti adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sekutu, tidak ada saingan bagi Allah yang patut disembah selain Allah. Ketika ada seseorang yang meyakini bahwa Allah itu Tuhan, tetapi di sisi lain dia pergi ke dukun untuk suatu hal yang mungkin dia inginkan, maka itu dia sudah menyekutukan Allah, dia sudah berbuat syirik. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan dia harus bertobat. Ketika dia tidak bertobat,
sebelum dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tidak ada ampun bagi orang yang mengerjakan syirik. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Jadi konsekuensi daripada kita membaca syahadat adalah kita benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Gak ada sekutu, gak ada siapapun yang berhak disembah, dan kita menafikan semua hal yang bersangkutan dengan ketuhanan. Dan wajib bagi para orang-orang kafir itu wajib bersegera untuk membaca syahadat, melakukan syahadat. Tetapi tidak wajib bagi orang-orang muslim, karena orang muslim sudah tentu setiap hari bersyahadat 5 kali paling enggak ya ketika sholat. Nah, sampai sini pahamnya, kita tidak usah berlarut-larut atau berlama-lama, kita persingkat aja. Lalu membaca syahadat yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini juga sama. Kita tidak cukup hanya bersaksi saja. Kita tidak cukup hanya bersaksi saja, tetapi kita harus mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti jalan beliau, sunnah-sunnah beliau, arahan-arahan beliau, perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau. Kita patuhi, kita amalkan, kita tiru. Bagaimana kita harus meniru Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka di situ adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, maka kelak dia akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan makna dari syahadat tadi, syahadat kepada Allah, yaitu bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, itu juga konsekuensinya adalah kita harus mentaati semua perintah Allah 100% dan menjauhi perintah Allah 100%. Gak ada konsekuensi 80%, 20% gak ada. 100% kita harus mengamalkan atau mentaati perintah Allah, dan 100% kita harus menjauhi larangan-larangan Allah, apapun itu. Itu makna dari kita bersaksi dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.